Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan saya Dery Sarean yang akan memimpin untuk acara pada hari ini. Dan selamat datang di Ruang Tengah. Persembahan dari cariustad.id adalah sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan juga ustazah yang ramah dan juga kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan dan juga dimulai belajar Islam itu untuk anak dan juga hingga dewasa, serta ada juga bimbingan mualaf, khotbah Jumat, serta sampai kajian di kantor. Dan Cari Ustadz ini berkolaborasi dengan Kelas Penyiar Indonesia adalah suatu tempat belajar public speaking dan juga broadcasting buat siapapun yang ingin meningkatkan rasa percaya diri, skill komunikasi ataupun berkarya dengan suara. Boleh Instagramnya di follow di @kelaspenyiar_id atau di websitenya di www.kelaspenyiar.com. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini, setiap topik tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama oleh ustadz dan juga ustazah yang kompeten dan juga tapi para ahli yang ahli di bidang masing-masing. Dan hari ini akan kita bahas topik yang seru dan juga menarik yang selalu ditanya di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz, yaitu adalah tentang sertifikasi halal. Dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir dengan ada Kiai Haji Muhammad Arifin MA. Assalamualaikum Ustadz. Dan juga narasumber kita lainnya adalah Ibu Ade Novita SH selaku Mitra Advokat Justika. Justika adalah platform yang menyediakan berbagai layanan hukum dengan konsultan yang berpengalaman. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, semua sehat ya? Masih lancar puasanya ya Ustaz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama ini untuk Ustadz nih ya. Dari konsep halal ini yang dimaksud nih apa ya Ustadz ya? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari sudut pandang agama, yang namanya halal itu lawan dari haram. Artinya halal itu boleh. Segala sesuatu yang dinamakan halal disebut halal, baik itu makanan, baik itu pekerjaan dan lain-lain, itu artinya boleh dilakukan. Atau dalam definisi ulama-ulama fikih itu kadang-kadang disebut yang namanya halal itu sesuatu yang kalau kita lakukan kita tidak memperoleh pahala, tapi kalau kita tinggalkan kita juga tidak memperoleh dosa. Itu seperti ada makanan atau katakanlah ada buah itu halal. Kita makan ya sudah biasa saja, tidak dosa dan tidak juga berpahala. Kecuali kalau ketika kita mengkonsumsi makanan ataupun melakukan pekerjaan yang halal itu diniatkan untuk sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Katakanlah mengabdi kepada Allah ya, untuk beribadah. Saya makan karena memang supaya saya kuat, dan kalau saya kuat saya bisa beribadah lebih baik. Nah itu tentu ada pahalanya. Tapi kalau sekedar kita sedang berjalan lalu lapar, berhenti di warteg misalnya, kita makan makanan yang halal, ya sudah tidak halal, tidak dosa dan tidak berpahala gitu. Kalau niatnya hanya begitu saja. Itu definisi atau pengertian halal ya, kurang lebih begitu. Nah, kemudian soal halal dan haram ini kadang-kadang di masyarakat itu berkembang bahwa yang menentukan itu adalah ulama-ulama. Jadi ketika ulama sudah mengatakan rokok haram umpamanya, maka itulah keputusan yang harus diikuti gitu ya. Padahal sebenarnya kita harus pahami terlebih dahulu bahwa yang menentukan sesuatu itu halal dan haram pada dasarnya sebenarnya hanya Allah gitu ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengilhamkan atau mewahyukan kepada Nabi Muhammad pada masa masih proses penyusunan hukum atau wahyu masih turun. Nah, itu sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad pun bisa menjadi sumber hukum halal, umpamanya halal dan haram. Maka kadang-kadang ada sesuatu yang tidak disebut di dalam Al-Qur'an bahwa itu halal, bahwa itu haram umpamanya, tapi disebut oleh Nabi ya dalam hadis beliau. Nah itu termasuk juga ketentuan hukum Islam yang harus kita ikuti. Nah sedangkan ulama-ulama itu sebenarnya hanya berupaya menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan dengan tentu dengan melakukan berbagai upaya yang maksimal
untuk menentukan hukum sesuatu yang memang pada masa itu belum ada, tapi tetap harus merujuk kepada hadis Nabi, harus merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Katakanlah seperti sekarang rokok gitu ya. Kenapa ada dua setidaknya pendapat di Indonesia ini, kan ya saya kira begitu ya. Ada ulama yang mengatakan rokok tidak apa-apa, halal gitu, tidak haram. Ada tapi juga sebagian ulama mengatakan haram rokok. Nah, dua-duanya punya pandangan yang dan punya dasar masing-masing, punya dalil masing-masing, sehingga dan semuanya merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Rasul dan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, mengapa terjadi perbedaan itu tentu nanti ada pembahasan yang cukup panjang lebar. Baik. Tapi artinya kita tidak bisa menyerahkan atau mengatakan begitu saja bahwa yang menentukan rokok haram atau halal itu adalah ulama-ulama yang bersangkutan. Beliau juga merujuk kepada hadis, merujuk kepada Al-Quran, sehingga kita tidak bisa mengatakan beliau-beliau itulah yang mengharamkan atau yang menghalalkan. Tetap seharusnya berpulang kepada Allah dan hadis. Gitu Baik, ya. Baik, terima kasih untuk Ustadz. Dan ini kita ke narasumber dari Mitra Advokat Justika ya, Ibu Ade Novita nih. Jadi sudah banyak sekali produk-produk Indonesia mungkin ya yang punya label halal nih ya. Dan itu wajib, dan terkait secara undang-undang ini seperti apa? Ya, jadi kalau agama sudah mengatur, lalu sifatnya hukum itu kan mengatur untuk negara itu, hukum positif yang berlaku. Jadi coba dituangkan supaya bisa dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Nah, saat ini kita sudah ada undang-undang tentang jaminan halal ya. Di sana memang jadi wajib nih untuk mencantumkan logo label halal. Nah, itu harus dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha. Yang kalau dulu tuh hanya biar yang ingin memasarkan produknya kepada masyarakat muslim, maka dia harus mengurus sertifikasi halal. Kalau dia tidak mengurus, artinya pada produknya tidak mungkin mendapatkan sertifikasi halal, maka dia harus mencantumkan bahwa dia tidak halal. Jadi ada dua kewajiban yang jelas sekarang gitu ya. Seperti tadi Ustadz bilang, kalau di rokok ini mau dikatakan halal, maka dia harus mengurus. Tapi kalau dia tidak mengurus, ya maka dia harus bilang bahwa dia harus mencantumkan di produknya label bahwa ini tidak halal gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi pentingnya ada dua kolaborasi dari para ulama dan juga para advokat ya, untuk bisa mengenal nih untuk barang-barang ataupun produk yang halal ataupun yang tidak halal. Baik, Ustadz, untuk sertifikasi ini ya, mengapa nih sangat diperlukan? Ya, zaman kita kan berbeda ya sekarang dengan zaman Rasulullah SAW. Kadang-kadang orang kalau melihat hanya pada praktek yang dilakukan oleh Rasul dan oleh sahabat-sahabat dulu, itu bisa saja kita berpikiran jadi kaku atau saklek kalau hanya berpatokan kepada itu tanpa melihat situasi perkembangan yang terjadi pada saat kita sekarang ini. Dulu pada masa Rasul kan produk makanan juga sangat sederhana ya. Tidak banyak macamnya, kemudian produk olahan juga mungkin tidak sebanyak, tidak seperti sekarang, tidak ada pabrik-pabrik yang seperti sekarang gitu. Sekarang ada kosmetik sekarang juga. Sudah macam-macam gitu. Nah, sehingga dulu masa itu mungkin memang tidak dibutuhkan, seperti halnya umpamanya dalam menikah saja ya. Dulu juga nggak ada catatan catatan KUA-nya lah. Asal sudah nikah, kemudian disaksikan beberapa orang, sudah selesai. Nah, tapi kan zaman kita sekarang ini produk sedemikian beragamnya dan kemudian olahannya juga begitu banyak yang kita tidak sepenuhnya tahu bahan-bahan yang digunakan itu apa gitu. Sehingga kalau kemudian ada unsur barang yang tidak halal dan kemudian dikonsumsi oleh masyarakat muslim, tentu punya peran, pihak-pihak yang memproduksi itu punya peran membuat orang memakan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal gitu. Nah, karena itu sertifikasi halal saat ini zaman kita sekarang mutlak sangat diperlukan. Pertama tentu untuk melindungi hak konsumen ya, konsumen muslim. Kedua juga memang dalam berdagang kan memang harus ada keterus-terangan. Dulu Nabi pernah turun ke pasar kan, merogoh, memasukkan tangannya dalam tumpukan buah, lalu menemukan ada buah yang busuk ditaruh di bawah, di atas tidak kelihatan, kan pedagangnya dimarahin. Itu artinya bahwa dalam berdagang memang harus ada keterus-terangan. Ini ada yang baik, ada yang busuk. Nah, begitu juga dalam hal halalnya. Ini yang halal,
ini yang haram, sehingga konsumen bisa memilih. Oh, saya Muslim, saya harus pilih yang halal, saya nggak bisa pilih yang haram. Saya kira itu urgensinya di zaman kita sekarang. Iya, betul ya. Gitu. Karena juga kita harus tahu proses pembuatannya ya Pak ya. Betul. Ya, bukan hanya memetakan ini halal ataupun ini tidak halal gitu ya Pak. Cuman lebih menguatkan bahwa prosesnya memang ini sudah dilandasi dengan beberapa aturan yang berlaku seperti itu ya. Baik, sangat menarik sekali nih untuk pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Ade nih. Kalau Ibu Ade nih, ada nggak sih Bu kalau konsekuensi pelaku bisnis nih ya kalau tidak mencantumkan dari label halal tersebut? Nah, tentu saja setiap undang-undang itu selalu ada peraturan yang harus dipatuhi dan sanksinya gitu. Jadi ada sanksi di sana kalau misalnya kewajibannya tidak dijalankan gitu ya, dia harusnya mencantumkan label halal atau harusnya dia mencantumkan label tidak halal tapi tidak dilakukan, maka ada sanksi pidana dan denda di situ. Pidana itu bentuknya bisa denda, bisa juga kurungan. Seperti itu ya. Jadi yang tadi itu kalau misalkan pelaku bisnis tidak mencantumkan label halal tersebut ya. Oke, balik lagi ke Ustadz nih ya. Kalau Ustadz nih, bagaimana pandangan Ustadz tentang sertifikasi halal itu sendiri? Ya, saya pribadi sih sebenarnya sangat mendukung ya upaya-upaya dari semua pihak lah, bukan cuma pemerintah. Saya kira dalam hal ini pemerintah, pelaku usaha juga banyak yang sangat mendukung sertifikasi halal pada saat ini. Memang seperti tadi saya katakan mutlak lah diperlukan karena untuk melindungi. Saya pernah soalnya ingin makan di satu resto dan di situ tidak ada ininya. Tadinya saya sudah sangat tertarik gitu karena memang dari testimoni orang itu sudah viral ya. Sudah viral luar biasa. Tapi begitu saya datang, saya tidak menemukan logo label halal di situ dan saya tanyakan kepada petugasnya sampai manajernya dipanggil, kami memang belum mengurus Pak. Terus Anda bisa menjamin nggak kalau makanan Anda ini benar-benar halal? Ya nggak bisa sih Pak. Ya sudah nggak jadi. Saya itu kan kasihan ya, ada konsumen yang begitu. Kalau jelas sudah tercantum dari awal, ya dia nggak perlu datang ke situ gitu mencari yang halal. Jadi memang secara pribadi saya juga sangat mendukung ya demi untuk kepentingan konsumen. Kedua tadi etika bisnis, etika berdagang yang memang harus ada keterus-terangan dari pihak pedagang, jangan ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Kalau memang ada barang yang rusak gitu tapi masih layak untuk dijual, ya katakan ini kualitasnya lebih rendah daripada yang ini baik gitu, yang ini halal, yang ini tidak halal, sehingga konsumen tidak perlu dirugikan. Itu saya kira. Ya, setuju. Jadi harus menguruskan ya Pak Ustadz ya. Oke, baik. Sangat disayangkan sekali ya Pak Ustadz ya kalau misalkan Pak Ustadz sendiri datang ke restoran tersebut ternyata tidak ada logo halal dan label halal tersebut ya. Karena misalkan seorang pelaku bisnis nih biasanya harus mementingkan detail-detail tersebut ya Ustadz ya. Ya, kalau boleh saya potong sedikit, bukan cuma disayangkan bagi saya, betul. Bagi restorannya juga ya. Kehilangan, saya bawa keluarga. Oh iya, setuju iya benar-benar. Jadi dari semua aspek ya Ustadz ya, itu juga dirugikan. Baik, kita ke Ibu Ade nih ya. Kalau Ibu Ade nih, jika di kemudian hari ya terdapat ada isu haram, apakah label ini cukup menjadi bukti yang menjamin kehalalan produk itu sendiri? Sebenarnya di peraturannya sendiri itu diatur bahwa label ini berlaku berapa lama. Karena pelaku usaha itu ada kewajiban untuk melapor apabila ada perubahan komposisi atau bahan atau untuk memperpanjang logonya. Apabila isu haram itu terjadi di antara, ya tentunya perlu dilakukan nantinya penyelidikan gitu ya. Apakah dia melanggar dari sertifikasi itu kan nanti ada syarat-syaratnya harus ngapain. Nah, apa dia ada pelanggaran di situ, maka bisa saja kan dapat sanksi ya dicabut. Tapi kalau misalnya isu haram itu muncul pada saat dia sudah melakukan proses gitu ya perpanjangan, nah itu mungkin itu bisa jadi jaminan gitu. Itu tergantung nanti per kasusnya seperti apa gitu. Jadi tidak berarti begitu dapat sertifikasi halal lalu dia bisa mengubah komposisi, nggak bisa, karena dia punya kewajiban untuk taat pada apa syarat dan ketentuan yang diberikan pada saat menerima dari sertifikasi halal tersebut. Oke, karena akan ada survei juga nanti ya untuk misalkan sertifikasi halal ini berlaku sampai berapa lama. Oke, baik. Terima kasih Ustadz dan juga terima kasih Ibu yang sudah memberikan tentang penjelasan sertifikasi halal, dan juga terima kasih juga untuk
Ustadz Arifin dan juga Mbak Ade, jadi untuk selaku pelaku bisnis harus lebih mementingkan detail ya untuk dapat mementingkan suatu label itu halal dan akan bisa melangsungkan kegiatan bisnis tersebut secara lancar. Oke teman-teman, jangan sampai ketinggalan untuk episode-episode selanjutnya di Ruang Tengah yang pastinya akan membahas topik-topik seru lainnya. Saya Dery Sarean pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.